Oke, coba kita bahas bagian tugas ini kemarin. Sangat mudah ya ini ya. Cuma kemarin kelupaan. Satu bagian belum saya tulis nilai K ya, yang ini ternyata ya, nilainya sama K ya. Oke, pertama untuk jawaban tugas yang nomor 1, kamu perhatikan dia rangkaiannya bagaimana ini. Ini kan rangkaian seri, terus kan ini ada kontas satu tugas ya, di seri dengan rangkaian paralel yang di sini, dan di seri lagi dengan rangkaian paralel di sini. Dan kita tahu bahwasanya pada model pegas paralel untuk cari nilai konstantannya tinggal kita jumlahkan saja. Maka untuk pegas yang ini, cara mengerjakannya macam-macam ya cara mengerjakannya ya. Untuk cara yang paling logis, maka ini kita tulis gambar ulang ya. Ini jadi tinggal satu pegas. Yang ini juga sama, tinggal satu pegas ya. Ini tinggal satu pegas ya. Yang dimaksud tinggal satu pegas di sini adalah nilai pegas pengganti. Ini kan K, dia cuma satu ya, tetap kita tulis pakai K. Ini kan terparalel ya, nilainya 2K, yang ini nilainya 3K. Maka dari sini kita bisa langsung dapetin nilai konstantan, karena kan seri ya, 1 per K seri sama dengan 1 per K, tambahin 1 per 2K, dan tambahin 1 per 3K. Ya, seperti ini ya. 1 per K seri ketemunya, kita makan penyebutnya di angka berapa? 6 ya. 6 plus 3 plus 2, ini K ya di bawah ya. Maka 1 per K seri sama dengan berapa ini? 6 tambah 3, 9, 10, 11, 11 per 6K. Ini masih seper K seri ya. Maka harus kita kalikan silang dulu sehingga kita dapat K serinya sama dengan 6K per 11. 11. Dengan nilai K yang sudah kita tentukan nilainya 10, maka kita punya nilainya sama dengan ya 60 per 11 Newton per meter. Kemudian tanyakin berapa delta X-nya dengan cara yang pakai hukum gaya pemulih kemarin ya. Nah, pemulihnya sama dengan K kalikan delta X ya. Yang secara aljabar kita punya nilainya delta X-nya sama dengan F per K ya. Dan nilai F-nya ini berapa tadi? Ini kan 10 kg ya. Maka ini kita masukin mg ya, per K ya, sama dengan 10 kalikan 10 per ya, K-nya nilainya 60 per 11. Kita balik ya, seperti biasa. Sama dengan 100 kalikan 11 kita bagi 60. Berapa nilainya ini? 110 per ya apa ini satunya dalam meter SI ya. Ya segini aja nggak apa-apa, atau dibikin lebih sederhana berarti berapa? 55 per 3 ya. 55 per 3. Udah bisa diapain lagi? Nggak bisa. Udah biarkan seperti ini saja. Oke, ini untuk susunan pegas yang pertama ya. Sehingga yang paralel ini bisa kita gabung, yang ini juga kita gabung bisa. Kemudian dengan cara yang sama, maka kita bisa menyelesaikan susunan rangkaian pegas yang kedua. Ya. Ini ya. Kalau ini kalau kamu perhatikan juga, maka kita rubah. Kalau ini jadi yang 3 ini ya, ini yang ada seri. Ya, jadikan satu dulu. Jadi nanti jadinya nanti gini ya. 1, 2, 3, kemudian tarik sama gaya M kayak gini. Maka ini ada K, ada K, ada K ya. Cara cepatnya langsung ya 1 per 3K. Ini 1 per 2K ya. Nilainya sama soalnya. Sama ini nilainya K. Ya. Kalau bisa kita cek ya caranya. Maka yang misalkan yang pertama ya. Yang kedua, maka yang pertama adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K tambahin 1 per K tambahin 1 per K. Maka 1 per K seri sama dengan 3 per K. Ya, yang kita balik, K seri sama dengan K per 3 atau sepertiga K. Ini nilainya. Untuk yang kedua dengan cara yang sama, maka kita dapat ya 1 per K seri yang kedua. 1 per K tambah 1 per K, kita punya 1 per K seri. Yang kedua nilainya 2 per K, atau kita balik nilainya K serinya sama dengan K per 2 atau setengah K. Jadi kalau paralel, pokoknya kalau caranya seperti ini ya. Kemudian
nilainya sama, maka bisa kita langsung. Maka ini bisa kita jumlahkan langsung nilai, karena ini paralel loh. Maka kita punya K paralelnya sama dengan sepertiga K tambahin setengah K tambahin KG. Lagi-lagi penyebutnya di angka 6. Ya, 6. Terus ya 6 ya ini. 6 kemudian ini 2K plus 3K plus 6K. Nah, kita punya nilainya 6, 9, 10, 11, 11K per 6. Oke, 1, 1, 10 per 6. Ini nilainya. Oh, tadi berapa? Oh, tadi 60 per, ya, kebalikan ya. Ini kebalikan. Oke, ini Newton per meter. Sehingga dengan cara yang sama kita bisa nentuin nilai, apa namanya, delta X-nya. Dengan delta X sama dengan F per M. Ya, F per M. F per K ya. F-nya 10 kalikan 10. Dan nilai K 110 per 6, maka nilai kita dapat ya, bisa kita coret ya. Maka 6-nya pindah ke atas, 10 kalikan 6 per 11, atau nilainya 60 per 11. Ya. Karena 11 ini bilangan prima, udah nggak bisa kita apa-apakan lagi ini nilainya. Maka dengan ini dalam meter tadi, bisa meter juga. Terus yang bagian berikutnya, ini berarti caranya juga sama, ya, juga sama caranya. Ya, kamu perhatikan penyelesaian yang ketiga, ya, mirip, ya, ini campuran juga. Jadi yang bagian sini kita selesaikan nilainya tadi K per 2, ya, dapat ya. Kemudian yang ini jadi digabung secara paralel. Kita punya 1 tambah setengah ya, 1/2 atau 3 per 2 K. Ini ya. Nah, kemudian pegas ini sudah berubah bentuknya. Jadi yang awalnya seperti ini cuma tinggal kayak gini aja. Ya. Ini. Ya, ini nilainya 3 per 2K. Ya, ini nilainya K. Kalau gini nggak bisa kita langsung hitungnya ya, bisa kita langsung pakai apa, nalar ya. Ini harus ngitung ya. 1 per K seri sama dengan 1 pendikan 1/3 per 2K. Maka jadinya kalau kita balikkan jadinya 2 per 3K ya, dijumlahin dengan 1 per K. Kita samakan penyebutnya di angka 3 ya. 3 kita punya 1 per K seri sama dengan 5 per 3K. Kita kali silang ya. Kita punya K serinya sama dengan berapa itu? 3K per 5. Dengan nilai K, tadi nilainya 10, maka nilainya 30 per 5 sama dengan 6 Newton per meter. Loh, kok bagus angkanya? Emang bagus lah ini? Mohon dicek, ya, ada salah saya ini. Ini setengah, ini 1, 1/2 kan 3 per 2 ya. Kemudian 3 per 2 tambah. Iya benar, ya. 3 per 2-nya naik. Oke, kemudian kita dapetin dengan cara sama, kita punya nilai daripada apa namanya, delta X-nya, sama caranya ya, F per K, karena F K delta X dengan F sama dengan 10 kg tadi ya, 10 kali 10 untuk cari Newton, kita bagi dengan nilai K-nya, ini 6, sama dengan nilainya ya, 100 per 6 atau sama dengan 20 per 3. Oke. Dipersilakan, mungkin ada yang ingin bertanya, ya, silakan tanya saja. Oke, itu tentang apa namanya, penjelasan tugas kemarin. Ya, hari ini kita akan coba untuk yang ini sudah ya, yang bagian mana? Frekuensi periode, konsep perbandingan kemarin sudah, ini sudah konsep perbandingan. Cara cepat, cara 1, cara 2, cara 3 juga sudah saya sampaikan. Kemudian tinggal yang belum kita di latihan soal bagian ini, energi pegas ya. Dimana kemarin kita sudah membahas berbagai macam konsep tentang energi pegas, di mana energi kinetiknya nilainya total setengah mv kuadrat, kemudian energi potensialnya setengah K delta X kuadrat ya. Kemudian bisa kita turunkan dengan berbagai macam penurunan, kita dapat rumus kecepatan maksimum di sini kemarin ya. Nilainya akar K per MA. Ini nilainya. Oke, kita coba akan lanjutkan di bagian ini. Energi gas. Contoh paling simpel ya. Udah rumusnya udah di atasnya. Sebuah balok bermassa 0,5 kg dihubungkan dengan sebuah bekas ringan dengan konstanta 200 Newton per meter ya. Kemudian sistem tersebut beroscilasi harmonis. Jika diketahui simpangan maksimumnya adalah 3 cm. Pertanyaannya adalah
maka kecepatan maksimum pegasnya berapa. Ya rumusnya pakai rumus ini ya. Kalau kamu hafal pakai rumus ini bisa. Cuma misalkan tidak hafal rumus ini, maka kita pakai ya rumusnya kita turunkan sendiri sehingga bisa sampai ketemu rumus ini. Itu lebih baik ya. Dalam hal ini ada yang kita ketahui masanya sama dengan 0,5 kg. Kemudian ya konstanta pegasnya sama dengan 200 Newton per meter. Dan nilai ini ada simpangan maksimumnya. Karena simpangan maksimum ya delta X ya. Atau lebih tepat lagi karena dia maksimum, kita nulisnya dalam bentuk A. Atau amplitudonya sama dengan 3 cm. Ini belum SI, hati-hati ya. Kalau kita bikin SI 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Ya, ini yang kita ketahui. Kemudian misalkan anggap aja nggak hafal rumus ini. Ya, yang utama yang kalian wajib hafalkan itu energi kinetik sama energi potensialnya. Maka kalau kita bayangkan peristiwanya kita bayangkan. Ini garis sumbu ya. Ini di titik x0, di amplitudo minus, ini amplitudo positifnya. Kita gambarkan gambar ini. Posisi ini yang kita gambarkan ya dengan gambar yang lebih sederhana dengan model seperti ini. Maka ini lokasinya di titik X sama dengan 0, ini X sama dengan amplitudo. Ya, posisi X yang amplitudo ini juga amplitudo. Maka karena yang diminta adalah kecepatan maksimum, maka kita tahu di posisi timbang, ini V-nya bernilai maksimum. Sedangkan di sini nilai V-nya sama dengan 0, tapi di sini energi potensialnya bernilai maksimum, ya, atau simpangannya bernilai maksimum. Ya. Langsung saja lah. Langsung aja pakai energinya ya. Ini energi kinetiknya nilainya maksimum dan energi potensialnya sama dengan 0 karena di sini kecepatannya maksimum ya, udah kita bahas kemarin. Sedangkan di bagian ini energi kinetiknya itu sama dengan 0 dan energi potensialnya yang nilainya maksimum. Maka pakai hukum kekekalan energi mekanik ya. Kalau kita jumlahkan kan jadinya kita punya EK maksimum, EM-nya di sini ya. Kita sama dengan ini dengan energi potensial maksimum. Ya, ini yang kita pakai. Maka kalau kita turunkan manual ya setengah mv kuadrat sama dengan setengah k delta x kuadrat, karena ini maksimum maka delta x-nya juga maksimum juga, sama-sama maksimum. Setengahnya bisa kita coret ya, langsung kita pindahkan ruas, kita punya v maksimum kuadrat sama dengan k per m ya amplitudo kuadrat, karena delta x-nya yang diminta dalam bentuk maksimum ya, jadinya nanti V maksimumnya sama dengan akar K per M ya kalikan amplitudo maksimum. Jadi ketemunya yang tetap ini. Ya. Tapi dalam hal ini kadang kita nggak hafal rumus ini akar K per M atau M per K. Kita kamu pakainya ya tetap pakai acuan potensial sama kinetik aja yang paling aman. Maka dari sini tinggal kita masukkan angkanya saja ya. V maksimumnya berapa ya? V maksimum sama dengan akar. K-nya berapa? Kita punya K ada 200. Ya, kita bagi dengan masanya 0,5. Udah SI ya. Dikalikan dengan amplitudenya, ini kita kuadratin. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Ya, ini kan sepaket ya. Maka harus kalian kuadratin semuanya. Seperti ini. Maka kita punya nanti, ya ini 200 dibagi setengah kan 400. Akar 400 kali 9 kali 10 pangkat negatif 4. Yang gini ya, ini kita kuadratin, ini kita kuadratin. Ya, 20 kali 9 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Hasilnya sama dengan 180 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Meter per second. Kita ngitungnya udah dalam SI. Atau ya kalau dihilangkan ini ya 18 kali 10 pangkat negatif 3 atau 1,8 kali 10 pangkat negatif 2 tergantung. Nanti di soal mintanya apa tinggal kita konversi saja. Karena kadang-kadang bentuknya itu macam-macam ya, di jawaban itu macam-macam. Dalam hal ini sudah ketemu kecepatan maksimumnya di sini. Sebuah getaran harmonik bergetar dengan amplitudo 4 cm. Kita tulis saja ya. Amplitudenya sama dengan 4 cm atau lebih tepatnya 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Sekali lagi kita menghindari bentuk desimal ya. Karena kalau kita ngitung dalam bentuk desimal kan agak ribet ya. Lebih enak kita ngitungnya dalam bentuk eksponen. Pertanyaannya, hitunglah simpangan getaran cari energi kinetiknya 3 kali energi potensial. Nah ini. Jadi ketika energi kinetiknya itu bernilai sama dengan 3 kali energi potensialnya, ya, maka delta X-nya itu simpangannya berapa?
sama, lebih enak ya biar paham, kamu gambar sketsa posisi tadi. Ya, ini posisi ya. Ini ya. Ini sebagai ini X0-nya. Ini seharusnya sama ya, nggak apa-apa wes. Ini X0, ini amplitudo positifnya, ini bagian amplitudo negatif. Sebenarnya yang kita pakai cuma bagian tengah sama bagian kanan saja, yang kiri nggak usah juga nggak masalah. Oke, di posisi ini dia memiliki energi kinetik maksimum, ya. Di posisi ini dia memiliki energi potensial maksimum, sehingga di sini energi kinetiknya 0 dan di sini energi potensialnya juga 0. Diminta di mana sih ya? Pertanyaannya itu di mana energi kinetiknya sama lebih nilainya 3 kali energi potensialnya, atau bisa kita tuliskan energi kinetik banding energi potensial sama dengan 3/1. Maka energi kinetiknya itu jauh lebih besar daripada potensialnya. Maka kita anggap nilainya ini kan tengah-tengah di sini. Kita anggap kurang lebih di sini kan dia mendekati sini ya, mendekati apa kecepatannya maksimum nanti. Maka ini posisi ini kita namakan sebagai posisi A, ya, yang kita cari nanti di sini. Kemudian posisi ini kita namakan sebagai posisi B. Ya, kamu sebutin dengan istilah apapun bebas ya. Misalkan tak sebut dengan ini posisi apa 1 juga boleh, posisi 2 di sini, di maksimumnya 2. Ya, kita cari ya. Kayak kita nggak tahu kecepatannya juga nggak tahu. Wah, ini kayaknya cari kecepatannya dulu nih kayaknya ini. Bentar. Hitung. Ya kita coba aja. 1 sama 2, maka kita bisa tuliskan EM di lokasi 1 sama dengan EM di lokasi 2. Di mana di lokasi 1 ini adalah posisi energi kinetiknya sama dengan energi potensial. Maka bisa kita tuliskan energi kinetik di posisi 1 ditambah energi potensial di posisi 1 juga. Ya, sama ya. Itu sama dengan energi kinetik di posisi 2 jumlahin energi potensial di posisi 2. Ya persis kayak kita menyelesaikan hukum kekekalan energi mekanik, itu persis banget ya. Kemudian karena di posisi 1 dia punya simpangan, kita yang cari simpangannya ini, delta X ini. Dia punya simpangan, otomatis dia memiliki energi potensial, kemudian di posisi 1 dia juga bergerak, sehingga dia juga memiliki energi kinetiknya. Ini ada nilainya, ini ada. Tapi pada posisi 2 ini dia hanya memiliki energi potensial saja. Energi kinetiknya 0 karena diam sesaat, maka ini ya kita nolkan atau kita hilangkan aja boleh. Maka kita selesaikan ya. Energi kinetik di posisi 1, ini energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensial jadi posisi 1. Maka bisa kita tuliskan 3 energi potensial di posisi 1 ya. Plus energi potensial di posisi 1. Ya, kita substitusi intinya ya. Sama dengan energi potensial maksimum. Kita jumlahkan, ya ini kan EP1 plus 3 EP1 plus EP1 kayak 3A tambah A. Kita punya 4 energi potensial di posisi 1 ya. Sama dengan energi potensial maksimum. Oke, kita selesaikan dari sini. Kita pecah ya rumusnya ya. Kita pecah rumusnya. Sini ya. Kita punya nilainya ya. 4 kalikan setengah K delta X kuadrat. Ini yang akan kita cari, delta X-nya di sini. Sama dengan ya setengah K amplitudo kuadrat. Oke, setengah sama bisa kita coret. K sama juga bisa kita coret. Ya, di sini kita dapat delta X kuadrat sama dengan, ya, ruas ya, 1/4 amplitudo kuadrat. Maka kita akarkan ruas kiri dan kanan, kita punya delta X sama dengan berapa ini? Setengah amplitudo. Oh, ternyata di posisi setengah amplitudo. Nah, amplitudonya berapa? Dalam hal ini amplitudonya 4 cm, maka delta X sama dengan 2 cm. Oh, ternyata permisalan kita salah. Dia nggak mendekati sini, cuma tapi malah di tengah-tengah. Di tengah-tengah pas itu nilainya energi potensialnya itu jauh lebih kecil daripada energi kinetiknya dengan perbandingan 3/1. Otomatis nanti kalian bisa cari ya posisi di mana ya energi potensialnya itu sama dengan energi kinetiknya. Itu tak pakai tugas saja nanti. Saya akan coba nanti ya.
Oke, ini bagian model soal energi yang kedua. Ini levelnya udah masuk di level 2 ya, level 2 menjelang level 3. Modelnya kita analisis energinya seperti ini. Jadi sudut pandangnya lihat energinya ya. Gimana cara kita bisa mengetahui energinya? Berarti kamu juga harus mengetahui ini kecepatannya gimana, karakternya di posisi ini gimana. Bagaimana mengetahui karakter benda yang berosilasi? Maka kita harus mengamati cara kerjanya. Gimana cara kerja yang kemarin kita bahas ini juga ada hubungannya dengan apa kemarin gaya pemulih. Masih nyambung semuanya ya, masih nyambung. Oke, ini udah dapat. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Jika pegas yang bergetar harmonik mempunyai amplitudo 8 cm dan periodenya itu 2 pi second. Pertanyaannya, maka percepatan maksimum getarannya berapa gitu? Percepatan maksimum getarannya. Maka kita amatin dulu di mana posisi percepatannya bernilai maksimum. Dari penjelasan kemarin sudah kita dapetin bahwasannya nilai gaya pemulih itu kan terbesar di posisi amplitudo. Di sini ini amplitudonya adalah posisi di mana gaya pemulih paling besar, sehingga karena gayanya paling besar otomatis ya percepatannya paling besar. Jadi kita akan mencari nilai percepatan pada amplitudonya. Kita cari ya. Cari percepatan maksimumnya. Nanti karena diminta percepatan maksimum, maka kita cari ya di sini yaitu percepatan ya pada saat amplitudo. Oke, gimana caranya? Ada periode. Maka kita punya, sebenarnya itu ada rumus gini. A sama dengan omega kuadrat A. Ini ada nilai ini, ada nilai ini. Cuma ya kalau saya terangkan itu nanti kalian malah bertanya-tanya lagi ya. Jadi materi ini itu masih berhubungan dengan materi yang namanya kalau di SMA ya, kalau di SMA itu materinya namanya gerak harmonis sederhana atau kita singkat dengan GHS ya. Itu rumus-rumusnya itu lebih enak nanti kalau kita pakai namanya GHS. Oke, kita cari dulu aja percepatannya. Kita bisa cari percepatan pakai rumus ini. F sama dengan F. Ya. Pertama, F-nya kita pakai gaya pegas, F sama dengan M kalikan A. Yang berikutnya, F-nya kita bisa pakai F-nya gaya pemulih. Nah, kita punya K kalikan delta X. Kayak gini. Dari sini kita punya percepatan A sama dengan K per M. Ya, kita kalikan delta X. Ya, ini nilainya. Nah, kita nggak tahu nilai konstanta pegasnya berapa. Masa pegasnya juga nggak tahu. Tahunya dari mana? Dari ini, periode. Nah, perlu diingat, kita kan juga punya rumus periode. T sama dengan apa kemarin? 2pi akar M per K. Periode sebanding dengan akar massa. Maka otomatis di sini kita bisa dapetin K per M dari sini. Kita tulisin ya. 2pi, kan periodenya 2pi kita masukin ya. 2pi akar M per K. Ya, ini kita coret. Maka kita punya 1 sama dengan akar M per K. Ya. Atau ya M per K sama dengan 1. Ya, M-nya berapa, K-nya nggak berapa, kita nggak tahu. Jadi yang jelas kalau kita boros kita kuadratkan, kita punya 1 sama dengan M per K. Atau K per M juga sama dengan 1 otomatis. Maka karena K per M atau M per K ini nilainya 1 kalikan delta X-nya berapa? Delta X dalam hal ini ketika percepatan yang kita minta maksimum, ya, ini tadi, ya, ketika diminta nilainya A-nya maksimum, otomatis ya K per M, ya delta X-nya harus maksimum juga. Di mana delta X maksimum ini adalah amplitudo. Berarti sama dengan K per M-nya kan dapat ya. 1, amplitudonya berapa? Ini 8. 8 kali 10 pangkat negatif 2, berarti sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 2 meter per second kuadrat. Ini. Jadi nyambung ya, nyambung. Ini kalau udah mulai nyambung-nyambung ini kan udah mulai belibet gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Gimana kalau kita disuruh menentukan kecepatan pada posisi di tengah-tengahnya ya.
dia di posisi simpangan tertentu, kita cari kecepatannya berapa. Kalau tadi kan ada energinya yang kita cari posisinya. Sekarang kita cari kecepatannya. Contohnya ini kasusnya. Tetap kita pakai hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Suatu pegas melakukan gerak harmonis ya dengan gerak harmonik itu kan dari kata nanti gerak harmonik sederhana ya GHS materinya. Suatu pegas melakukan gerak harmonik dengan amplitudo 6 cm. Oke, kita tulis dulu amplitudenya sama dengan 6 cm, ini sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Ya. Saat kecepatannya sepertiga dari kecepatan maksimumnya. Wah, ini cari. V sama dengan 1/3 V maksimum. Ya, si maksimum. Ya, dia posisinya delta X-nya di mana gitu. Idenya sama persis dengan kita hitung ini tadi. Cuma sekarang kita bandingkan itu kecepatannya. Jelas ini agak belibet ya. Nah, kecepatan maksimumnya berapa? Kita juga harus cari dulu ya, kita harus cari dulu. Kalau misalkan rumus hafal rumusnya ya enak. Gimana kalau rumusnya kita hafalin kan kita punya tadi apa namanya V maksimumnya itu rumusnya sama dengan akar K per M ya amplitudo ya yang atas tadi mana tadi ya ini kok masih ada tar ini ada yang salah ini udah nggak ada kuadratnya ya. Karena kan ini kedua ruas kita akarkan ya tinggal Vm saja. Nah, ini jadi akar K per M ini kan kuadrat kita akarkan berarti ini salah tadi ini salah ada kuadratnya. Nilainya sama dengan 3 kali 10 pangkat 2. Untung keinget ini tadi. 20 kali 3 kali 10 pangkat min 2 berarti sama dengan 60 kali 10 pangkat min 2 meter per second. Ya, kecepatan ya. Nah, kita boleh pakai rumus ini misalkan hafal. Ya. Sudah saya tuliskan bentuknya ini tadi. Ya. Tapi misalkan tidak hafal rumus ini berarti harus kita apa namanya? Kita turunkan satu persatu, kita uraikan satu persatu, prosesnya kita kerjakan satu persatu. Kita cari dulu V maksimumnya berapa, kemudian kita selesaikan. Oke, kita anggap nggak hafal ya, kita anggap nggak hafal. Sehingga kita sketsa kayak tadi posisinya. Kayak gini. Ya, sama ini posisi seimbang, ya X sama dengan 0, ya ini X sama dengan amplitudo, ya. Kemudian di saat kecepatannya itu sepertiga kecepatan maksimumnya. Berarti kalau 1/3 dia lebih lambat. Ya, misalkan kalau di tengah-tengah tadi kan ternyata energi kinetiknya jauh lebih besar nih kan energi kinetiknya lebih kecil ya. Mungkin kita anggap dia mau berhenti ya, kita anggap posisinya di sini. Kita cari nilai daripada delta X ini. Ya. Oke, delta X ini kita cari. Sekali lagi posisinya kita misalkan ini sebagai posisi 1 ya. Kita cari ini posisi 2. Di posisi 3. Loh, kenapa ada 3? Karena kita belum tahu kecepatan maksimumnya. Ya. Di dalam kasus ini kita anggap belum tahu kecepatan maksimumnya. Maka pertama, langkah pertama, ya itu kita harus menentukan ya, nilai daripada V maksimumnya. Maka kita akan membandingkan energi mekanik pada posisi 2 dan kita bandingkan energi mekanik pada posisi 3. Ya. Di mana di posisi 2 dia memiliki energi potensial, kinetiknya ya maksimum. Oke, energi kinetiknya bernilai maksimum, dan di sini energi potensialnya yang bernilai maksimum. Sedangkan di posisi yang kita cari di sini, dia memiliki energi potensial dan energi kinetik karena dia juga bergerak. Otomatis dikatakan kenapa tahu bergerak karena dia punya kecepatan dan dia ada simpangan berarti punya energi potensial juga. Pertama kita bandingkan posisi 2 dengan posisi 2 untuk menentukan kecepatan maksimum. Otomatis di posisi 2 langsung aja setengah ya setengah mv kuadrat ya. Setengah m v maksimum ya kuadrat sama dengan kita dapat setengah k amplitudo kuadrat, kita pakai amplitudo ya. Kemudian dari rumusnya kita punya ya sama kecoret ya, kita punya V maksimum langsung kita akarkan ya, kita punya akar K per M dikalikan amplitudo. Nah, ini nilainya. Ya sama kayak yang tadi. Oke, yang bagian pertama sudah kita selesaikan. Berikutnya untuk langkah kedua,
ya, kita menentukan posisi, ya, posisi yang kita cari, ya. Maka kita akan membandingkan, karena yang kita bandingkan posisi, berarti kita bikin energi potensial ini dengan energi kinetik maksimum. Jangan dengan ini, tapi dengan yang ini, ya. Maka kita pakai EM berapa ini? EM2, EM1 aja, kita sama dengan EM2, ya. EM1 ya, kita punya energi potensial posisi 1, kita jumlahkan energi kinetik di posisi 1, ya, sama dengan energi mekanik posisi 2, ya. Ya, kenapa kita pakai energi mekanik di posisi 2 dengan nggak pakai di posisi 3? Karena ya logikanya kita nanti cari posisinya ini. Maka ini harus kecepatan juga, nanti biar bisa dikurangi dengan kecepatan juga, kan di posisi 2 kan kinetik, ya. Sedangkan di posisi ini kan hanya potensial, sehingga kalau kita kurangin kan nggak bisa, nanti agak ribet, ya. Jadi ini energi kinetik maksimum. Jadi kita selesaikan perlahan-lahan, ya, setengah K delta X kuadrat yang kita cari nanti, ya, plus setengah, ya benar ya, setengah M 1/3 V max, ya, ada kuadratnya loh, ya, sepaket lah, kan setengah MV kuadrat, di mana V-nya kinetik 1 ini nilainya sepertiga V maksimum, berarti sepertiga VM kuadrat, harus hati-hati dalam penyelesaiannya, ya. Sama dengan setengah MV max kuadrat. Oke, ini kan kita pindahin ke kanan, sebelum kita pindah kan setengahnya bisa kita coret semuanya. Maka kita punya K delta X kuadrat sama dengan M, ya, kalikan V maksimum kuadrat dikurangi, ini kalau sepertiganya kita keluarkan, kita punya 1/9, ya, M V maksimum kuadrat. Kita lanjutkan pelan-pelan. Oke, ini kan masih saat ini 1/9, ini 1, berarti bisa kita bikin 9/9. Maka kita punya K kalikan delta X, ya, sama dengan berapa? 9 kita kurangi 1, 8/9 M V maksimum kuadrat. Berapa nilai V maksimumnya? V maksimumnya kan ini, ya. V maksimumnya sama dengan akar K per M kalikan amplitudo. Ini V maksimumnya. Maka, atau misalkan kita pengen dalam bentuk kuadrat, Vm kuadrat sama dengan K per M amplitudo kuadrat, ya, bentuknya, ya. Ini kan ketika setengahnya tadi kita coret, ya, kemudian M-nya kita binakan ruas, kan K per M A kuadrat, ini bentuk daripada Vm kuadrat. Maka K delta X yang kita cari, ya, ada yang hilang kayaknya. Delta X kan kuadrat, ya. Ini kuadrat. Sama dengan 8/9, masa Vm kuadratnya dalamnya ada K per M kalikan amplitudo kuadrat. Oke, perhatikan. Ini M bisa kita coret. K juga bisa coret. Di sini kita punya delta X kuadrat sama dengan 8/9 amplitudo kuadrat. Maka tinggal kita akarkan kedua ruas, ya. Kita punya delta X-nya sama dengan, berarti berapa? Langsung, ya, berapa ini? 8 ini kan dalamnya ada 4 kalikan 2. 4 bisa keluar jadi 2, ya. 9 ini bisa keluar jadi 3. Ini nyisa akar 2 dikalikan amplitudo. Selesai, ini jawabannya. Amplitudenya berapa? Ini kita lihat tadi amplitudenya 6. Ya, kita masukkan. Berarti sama dengan 2/3 akar 2 dikalikan 6. Misalkan dalam senti, ya, nanti tinggal kita meterin aja langsung. 10/2, tinggal kita coret, dapat nilainya 2, berarti sama dengan 4 akar 2 kali 10⁻²2 meter, atau 4 akar 2 cm. Begitu caranya. Oke, udah bahas tentang energi ini, Mas Abbas pelan-pelan, ya, karena energi kalau tak langsung aja nanti kalian belibet, ya. 1, 2, 3, 4 nomor bagian energi sudah saya bahas. Oke, mungkin ada pertanyaan di sini, dipersilakan. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini mah gampang, ya. Gampang banget.
Jika sebuah bandul yang berayun dengan panjang tali dapat diubah ketika panjang tali diperpendek, maka apa yang terjadi dengan periode dan frekuensinya? Ya langsung aja. Kemarin kita udah punya bahwasannya hubungan periode, frekuensi, dan panjang tali pada bandul. Kan kita punya kemarin ya. T lengkapnya ya, T sama dengan 2pi akal L per G. Atau kalau kita bikin frekuensi sama dengan 1/2pi, ya pi-nya sih banget ini, akar G per L. Atau lebih enak lagi, kalian pakai hubungannya, di mana periode itu sebanding dengan akar L dan frekuensi kebalikannya ya, sebanding dengan 1/4 akar L. Ya, dalam hal ini nilai gravitasinya sama. Cuma ya kalau kamu bisa dapetin hubungannya ini ya harus paham rumus ini dulu ya penggunaannya. Maka ketika panjang tali diperpendek, L-nya diperpendek, apa yang terjadi? Pertama, untuk periodenya, periode semakin kecil. Ya. Artinya periode semakin kecil, dia lebih cepat geraknya. Itu ya. Kemudian yang kedua, frekuensinya bertambah. Bertambahnya gimana? Ya bertambah karena apa namanya? Lebih cepat tadi loh. Frekuensi kan banyaknya siklus, banyaknya getaran dalam satuan waktu. Maka ketika frekuensinya semakin, dia gerakannya kan semakin cepat ya, maka jumlahnya getaran tiap waktu juga semakin banyak. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini soal kemarin seleksi. Ini. Nah ini. Kemarin saya keluarkan di seleksi. Ketiga nggak salah. 3 atau berapa. Juga mirip ya. Ini terakhir, soal terakhir. Nanti ada sisa waktu sekitar 30 menit. Saya beri penugasan mandiri. Silakan dicoba, nanti saya kasihkan beberapa soal yang terkait dengan energi kinetik, energi potensial, simpangan, mirip-mirip kayak ini. Nanti silakan dicoba penugasan mandiri selama 30 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan langsung WA saya aja. Tanya, nanti saya bantu, saya kasih ya caranya gimana. Yang jelas saya kasih clue, nggak saya kasih jawaban. Kemudian sama bagian yang periode sama pegas kemarin kan, penugasan mandirinya. Ya ini satu lagi contoh soal terakhir. Pegas dalam senapan pegas memiliki konstanta 7 Dyne per cm. Pegas ditekan sejauh 5 cm dari panjang normalnya dan sebuah bola yang masanya 7 gram dimasukkan ke dalam laras senapan sampai bersentuhan dengan pegas. Misalkan laras diletakkan horizontal dan tidak ada gesekan di dalam. Maka tentukan laju keluar bola ketika meninggalkan senapan setelah pegas dilepaskan. Ya, itu. Caranya sama persis. Jadi itu intinya itu awalnya itu di senapan, laras senapan itu ya dalamnya senapan. Ini senapan. Misalkan katakanlah ini senapan. Di dalam senapan ini ada pegasnya, Ini senapan zaman dulu ya, senapan zaman dulu yang belum pakai mesiu, pakainya sistem pegas lontar ya. Ini kan panjang pegasnya awalnya gini dan kita nggak tahu nih panjang mula-mulanya berapa. Kemudian laras senapan ini dimasukin peluru ya, terbuat yang masnya itu bola peluru 7 gram sehingga ditekan jauh 5 cm. Ini kan normalnya. Ini Pak X0-nya timbangnya. Dia ditekan di sini ya, di sini jadi di sini. Maka titik ini adalah titik amplitudo ya. Maka jarak ini ya nilainya sama dengan 5 cm. Ini amplitudonya. Oke lah, amplitudo dapat. Kemudian di sini diberi beban yang bermassa berapa tadi? 7 gram. Nah, kemudian maka tentukan laju keluar bola ketika meninggalkan laras senapan. Maka di titik ini kalau kamu perhatikan, posisi ini adalah posisi pertama, posisi 1, posisi 2. Pada posisi pertama, dia berada pada posisi amplitudo, bukan amplitudo, sehingga ya kita dapat ya energi kinetiknya sama dengan 0 dan ya
energi potensialnya sama dengan maksimum. Nah, pegas kan nanti nekannya sampai sini ya, kecepatan tertingginya. Kalau pegasnya udah lebih dari sini kan nanti diperlambat toh, diperlambat. Tapi kan si peluru kan tidak nempel ke pegasnya, si peluru dapat kecepatan maksimum di sini. Ya, untuk bagian nomor 2, di posisi titik setimbang. Di mana pada posisi setimbang, kebalikannya energi kinetiknya itu sama dengan maksimum dan energi potensialnya sama dengan 0. Ya, udah kelihatan. Maka dalam prinsip ini kita akan merubah energi potensial, ya, ini potensial, dirubah menjadi energi kinetik. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatannya. Maka paling enak kita nulisnya ya, pakai energi kinetik sama dengan energi potensial. Nah, kalau hafal rumusnya pakai yang tadi, yang pakai V maksimum sama dengan akar K per M tadi itu bisa dan boleh, ya. Tapi lebih enak kita pakai setengah MV kuadrat sama dengan setengah K delta X kuadrat, setengah bisa kita coret, ya. Sehingga kita punya nilainya V sama dengan akar K per M kalikan amplitudo kuadrat nilai maksimum. Ya. Gampang kok, nurunkannya gampang. Nurunkannya gampang. Oke. Cuma masalahnya ini ada keterangan ini Dyne per sentimeter. Ini sentimeter, ini gram. Berarti perhitungan kita menghitung dalam satuan CGS, centigram sekon ya. Satuan matriks ya. Cuma yang CGS bukan yang MKS. Satuan metrik itu satuan yang tengah satuan itu ya. Kilometer, hektometer, dekameter dan seterusnya itu namanya satuan matriks ya. Satuan metrik itu kita bagi dua, ada yang MKS, ada yang CGS. Satuan matriks yang MKS itu yang SI, yang CGS itu yang non SI. Cuma sering kita pakai ya. Dan banyak konversi-konversi itu larinya antara MKS dan CGS gitu ya. Nah, contoh dalam hal ini Dyne ya, maka kita ngitungnya juga dalam CGS semuanya, senti, gram, second ya. Maka kita punya V maksimumnya langsung akar K-nya berapa ini nilai K-nya 7. Permasanya berapa? 7. Selesai. Amplitudenya berapa? 5 cm. Maka 7 bagi 7 kan 1. Ya, akar 1. Lagi-lagi ini ada kuadratnya. Mohon maaf ya, kelupaan. Dengan 1 akar 1 ya 1. Berarti nilainya sama dengan 5. 5 apa? Sentimeter per second. Gitu. Kalau dibikin ngitungnya tadi kita rubah menjadi Newton per meter, jadi kilogram, hasilnya pasti tetap sama, cuma bedanya nanti 5 kali 10⁴ min 2 meter per second. Ya, jadi nggak ada masalah kita hitungnya pakai acuan MKSK atau CGSK, ya itu akan menghasilkan konsep yang sama persis, ya nilai yang sama persis. Karena memang acuannya juga sama. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.